Dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, salam santun dari dunia tani lur. Bahwasanya sekarang ini musimnya dilarang kemana-mana, lebih baik ke ladang saja. Karena kalau kita ke ladang lebih berkeringat dan yang jelas lebih sehat untuk menjaga imun lur, agar kita tetap sehat. Monggo diikuti, di subscribe, di komen, di like, dan dibagikan apabila bermanfaat. Monggo lur. Ini perjalanan kita menuju ke lokasi ke Tegal lur, agar sehat. Dulur, kali ini saya ada di ladang dan kebetulan saya membawa bibit satu bibit yang jelek. Jadi dalam penyimpanan karantina itu lur, bibit itu juga ada yang cenderung kena jamur, kena larva, kena cuaca, itu akan kering. Sebenarnya ini busuk. Setelah busuk kering karena hawa panas lembab, terakhirnya masa peralihan dari busuk ke kering itu timbullah jamur. Jadi bibit-bibit seperti ini daripada di rumah juga enggak sedap mata, di rumah juga jadi sampah, ini sekalian kita simpan atau kita amankan di ladang. Tetapi dengan berjalannya waktu, bibit yang jelek memang rusak seperti ini, dan bibit yang berpotensi tumbuh dia muncul tunas. Dan padahal ini masih bulan 7 sudah mulai tunas. Ini kan kalau dikarantina terus seperti ini kalau dikarantina terus malah rusak. Ujungnya ini akan kering. Contohnya ini kemarin segar, sekarang sudah kering. Ini kalau kering nanti akan merembet, semuanya akan kering. Lah, kita bawa ke ladang dalam artian bukan kita tanam, istilahnya bukan tanam lah, istilahnya cuma menyimpan. Dan ini kalau nanti kemarau ini juga nggak tumbuh, tapi dia akan bertahan seperti ini saja. Dan nanti ini umbi akan segar. Begitu juga katak yang sudah bertunas, itu nasibnya juga sama. Jadi untuk dulur-dulur yang beli bibit ataupun simpan sendiri, dalam karantina mulai tumbuh, nggak usah panik. Masa bibit tumbuh, ini bukan kesalahan penjual bibit, karena penjual bibit malah kalau nggak tumbuh itu izin lur. Nek tuku adol bibitnya ora tukul izin. Tetapi kalau hamil di luar nikah seperti ini, atau ini pernikahan dini belum saatnya tanam sudah muncul tunas, jadi ini hamil di luar nikah. Ya, mateng dhisik lur iki. Mateng dhisik utawa dia muncul tunas lebih dulu. Maunya kita petani pasti harapannya ya ketika sudah musim tanam baru muncul gitu. Tetapi ini aman-aman saja, nggak ada masalah. Nanti simak di video ini sampai akhir. Syukur-syukur di subscribe, di like, diramekan dengan komen, dan di share lur. Apabila mungkin hal semacam ini jenengan alami, atau saat ini jenengan simpan bibit ternyata juga tumbuh seperti ini.
Solusinya seperti apa? Kalau di dalam penyimpanan terus, dia akan kering. Tunasnya akan kering, akan rusak. Bahkan akan kering semuanya, dan nanti malah rugi jenengan. Begitu juga yang terjadi di katak. Kebetulan yang saya bawa ini belum bertunas, tapi kemarin yang saya bawa itu sudah tunas semua. Bahkan ada konten kita yang limbah atau katak yang sudah busuk, sudah kering, katak rusak itu kita permak untuk dijadikan bisa bermanfaat lagi. Jadi edukatif seperti itu, ikuti sampai selesai lur, bila bermanfaat. Ini gulutan yang sudah jadi dan sudah kita tanami kemarin. Posisi gulutannya, terus ini pertanyaan, kenapa masih ada rumput-rumput atau daun-daun seperti itu? Itu sengaja saya biarkan karena selama musim kemarau itu si daun-daunan itu sebagai pelindung lah. Nanti kalau sudah mendekati musim hujan saja baru dibersihkan atau biar bersih seperti itu. Jadi posisinya seperti ini. Kebetulan ini tanahnya berundak-undak, maka kami juga model teras iring lur. Ini yang sudah ditanami. Dan ini gulutan yang barusan. Dan kebetulan kami juga masih banyak menemukan porang lama. Dan kita bisa memanfaatkan sampah-sampah ini bekas babatan kemarin waktu panen, seperti ini. Ini bisa dimanfaatin. Jadi ini bisa dimasukkan ke fungsinya untuk serat lor. Jadi bisa menggunakan sampah-sampah atau dedaunan kering juga bisa. Oh, yang ada lah. Ini rumput kering. Untuk serat atau untuk kasuran lah. Atau bisa juga menggunakan kayu yang sudah kering seperti ini. Kayu lapuk ini bisa juga digunakan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk agar ada seratnya lah. Ini bisa digunakan tapi nggak wajib lah. Daun-daun kering juga bisa. Misalnya daun-daun seperti ini juga bisa. Daun kering, terus ini bekas seperti ini bisa juga. Untuk menambah serat biar begur. Jadi kalau tanam musim kemarau seperti ini nggak usah dikasih kompos lor. Intinya daun-daun ataupun kayu kering atau bekas semak babatan ini kemarin juga sudah bersih sebenarnya. Tapi kan ini ada babatannya di sini. Itu bisa dimanfaatkan untuk nambah serat. Di sini saya ingin kombinasi. Ini saya taruh bibit yang sudah bertunas, di sebelah sini. Dan sebenarnya ini tanam lur, tapi tanam di musim kemarau. Dan kita juga kombinasikan dengan katak lur. Jadi bisa dikatakan satu baris ini, satu lajur ini kita isi 2 baris. Tapi yang sebelah sini
sebelah dekat tanah gembur ini kita taruh katak. Jadi nanti kalau hidup itu menjadi 2 baris. Ini sengaja kami jarak rapat karena benggangannya ini 1 meter lor. Jadi antara lajur ini dan lajur bawahnya itu 1 meteran. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya cuma 50 cm, tapi kami jadikan satu untuk nanti matunnya itu gampang gitu. Ini sudah bertunas. Jadi cara seperti ini ditiru juga boleh, tidak ditiru tidak harus lor. Jadi ini bukan teori yang terbaik, tetapi minimal teori ini ada yang melakukan. Jadi minimal teori ini sudah dilakukan petani kawak-kawakan. Jadi karena kami juga nggak mungkin tanah seperti ini di traktor, nggak bisa. Ini yang sebelah sini kataknya. Jadi ini 2 baris lah intinya gitu. Kebetulan ini pegang kamera sendiri, pegang kami memang nggak ada temannya nih. Ini sudah ada. Ini katak di sini, umbi di situ. Karena umbi membutuhkan uruk tanah yang dalam lor. Dan ini kita juga pakai kayu. Kalau pakai kayu ini lebih gampang. Kayu kering atau kayu yang sudah gabuk. Itu jadi ini pembatasnya. Kayu sebagai pembatas, sebelah sono si umbi, sebelah sini katak. Jadi nggak mungkin dia campur gitu, nggak mungkin. Terus ada pertanyaan, Pak Po, jaraknya kok rapat? Kalau jarak itu termasuk suka-suka lur. Karena ini istilahnya sambil nyimpan. Kalau nanti nggak nghabiskan gitu. Karena ini tadi saya bawa ini 4 kilo dan yang umbi ini 10 kilo. Jadi setengah hari kudu bar lur. Borongan di senani basa idok nek gak bar engko. Haha. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal nanti ini dipacul, diarahkan ke sini. Arahkan ke sini. Yang penting tidak kelihatan atau ketebalan 5 cm lah seperti itu.